Pembuka, kita semua pernah mendengar cerita tentang pekerja digital yang menikmati kebebasan bekerja dari mana saja, mengatur jam kerja, dan menembus batas geografis. Namun, di balik citra glamor itu, banyak dari mereka yang kini berada di tengah krisis ekonomi yang tak terduga. Statistik terbaru menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pekerja digital di negara-negara berkembang mengalami penurunan sekitar 12% dalam 2 tahun terakhir, sementara biaya hidup melaju naik lebih cepat daripada inflasi umum. Angka ini bukan sekadar data angka. Ia mencerminkan tekanan nyata yang dirasakan oleh ribuan freelancer, remote worker, dan pelaku gig economy di Indonesia, Brazil, Kenya, dan negara-negara serupa. Pada video kali ini, kita akan menelusuri mengapa krisis ini muncul, apa faktor-faktor yang memperparahnya, dan bagaimana setiap pekerja digital dapat mengambil langkah konkret untuk bertahan dan bahkan berkembang di tengah gejolak ekonomi. Konteks masalah krisis yang dihadapi pekerja digital di negara-negara berkembang tidak muncul begitu saja. Selama beberapa tahun terakhir, platform global seperti Upwork, Fiverr, dan Amazon Mencari Calturk semakin mendominasi pasar kerja lepas. Di satu sisi, platform-platform ini membuka pintu bagi pekerja di wilayah dengan upah minimum rendah untuk bersaing secara internasional. Di sisi lain, mereka juga menciptakan struktur pembayaran yang sangat tergantung pada fluktuasi nilai tukar, kebijakan tarif yang berubah-ubah, dan sistem penarikan yang tidak selalu stabil. Di Indonesia, misalnya, banyak freelancer yang melaporkan penurunan pendapatan bersih setelah memperhitungkan biaya konversi mata uang dan potongan administrasi. Di Brazil, nilai tukar real yang melemah terhadap dolar membuat tarif yang ditetapkan dalam dolar menjadi kurang menguntungkan ketika dikonversi ke rupiah. Sementara di Kenya, keterbatasan infrastruktur perbankan digital menyebabkan penundaan pembayaran yang memaksa pekerja menunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk menerima hasil kerja mereka. Akar penyebab, ada beberapa lapisan penyebab yang saling berinteraksi sehingga menciptakan krisis ekonomi unik bagi pekerja digital di negara-negara berkembang. Pertama, inflasi biaya hidup yang meningkat lebih cepat daripada kenaikan upah. Harga sewa, transportasi, dan kebutuhan pokok di kota-kota besar seperti Jakarta, Sao Paulo, dan Nairobi terus naik, sementara tarif rata-rata pada platform global tetap stagnan atau bahkan menurun karena persaingan yang semakin ketat. Kedua, ketergantungan pada sistem pembayaran internasional yang rentan terhadap volatilitas nilai tukar dan kebijakan bank. Setiap kali mata uang lokal melemah, pendapatan yang diterima dalam dolar atau euro berkurang nilai realnya. Ketiga, kurangnya jaring pengaman sosial di tingkat nasional. Kebijakan perlindungan pekerja lepas masih minim, tidak ada asuransi kesehatan, tunjangan pengangguran, atau program pensiun yang secara khusus ditujukan bagi mereka yang bekerja secara mandiri. Keempat, algoritma platform yang menyesuaikan penawaran kerja berdasarkan reputasi dan rating, yang seringkali menyingkirkan pekerja baru atau yang belum memiliki portofolio kuat, sehingga mempersempit peluang pendapatan. Kelima, kurangnya akses ke layanan keuangan yang terintegrasi, seperti rekening bank digital yang memungkinkan penarikan cepat dan biaya rendah. Semua faktor ini bersinergi, menciptakan tekanan yang berkelanjutan pada pendapatan bersih pekerja digital. Framework solusi untuk mengatasi krisis ini, diperlukan kerangka kerja yang menggabungkan 3 pilar utama, diversifikasi pendapatan, penguatan stabilitas keuangan, dan peningkatan nilai tawar melalui peningkatan kompetensi. Diversifikasi pendapatan berarti tidak bergantung pada satu platform atau satu jenis pekerjaan saja, melainkan menyebar ke beberapa sumber, baik itu proyek jangka pendek, kontrak jangka panjang, atau bahkan produk digital yang dapat dijual berulang kali. Penguatan stabilitas keuangan melibatkan pembentukan dana darurat, penggunaan metode pembayaran yang lebih stabil, serta perencanaan anggaran yang menyesuaikan dengan fluktuasi nilai tukar. Peningkatan nilai tawar menuntut pekerja untuk terus mengasah skill, memperoleh sertifikasi yang diakui secara internasional, dan membangun portofolio yang menonjol sehingga dapat menegosiasikan tarif yang lebih tinggi. Ketiga pilar ini saling melengkapi. Tanpa diversifikasi, risiko kehilangan satu aliran pendapatan menjadi fatal, sementara tanpa stabilitas keuangan, pendapatan yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, dan tanpa peningkatan kompetensi, tarif tetap terjepit pada level rendah. Langkah praktis pertama yang dapat diambil adalah menilai secara jujur kondisi keuangan saat ini. Buatlah catatan pendapatan dan pengeluaran selama 6 bulan terakhir, termasuk semua biaya konversi mata uang, pajak, dan potongan platform. Dari catatan ini, identifikasi selisih antara pendapatan bersih dan biaya hidup, serta tentukan berapa persen pendapatan yang dapat dialokasikan untuk dana darurat. Langkah kedua melibatkan pencarian alternatif platform atau pasar kerja yang menawarkan pembayaran dalam mata uang lokal atau yang memiliki kebijakan penarikan lebih cepat. Di Indonesia, misalnya,
Terdapat platform lokal yang membayar dalam rupiah dan menyediakan opsi penarikan melalui dompet digital dengan biaya minimal. Di Brazil, pekerja dapat memanfaatkan layanan fintech yang menukar dolar menjadi real dengan spread yang lebih rendah dibandingkan bank tradisional. Di Kenya, layanan mobile money seperti M-Pesa menjadi jalur penarikan yang lebih cepat dan terjangkau. Langkah ketiga adalah mengembangkan portofolio yang menonjol dengan menambahkan proyek-proyek yang menunjukkan dampak bisnis yang jelas, seperti peningkatan konversi penjualan atau pengurangan biaya operasional klien. Portofolio yang kuat memungkinkan negosiasi tarif yang lebih tinggi dan membuka peluang kerja dengan klien yang bersedia membayar premium. Langkah keempat berfokus pada peningkatan kompetensi melalui kursus online yang terakreditasi, pelatihan khusus industri, atau sertifikasi yang diakui secara global. Pilihlah bidang yang sedang naik daun, misalnya pengembangan aplikasi seluler, analisis data, atau desain pengalaman pengguna, dan investasikan waktu serta sumber daya untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Langkah kelima adalah membangun jaringan profesional baik secara daring maupun luring. Bergabunglah dengan komunitas freelancer, grup media sosial, atau pertemuan industri lokal untuk bertukar informasi tentang proyek, tarif, dan strategi pembayaran. Jaringan yang kuat tidak hanya memberikan akses ke peluang kerja baru, tetapi juga menjadi tempat berbagi pengalaman tentang cara mengatasi masalah pembayaran atau menegosiasikan kontrak. Contoh penerapan, mari kita lihat bagaimana 3 pekerja digital di 3 negara yang berbeda mengimplementasikan langkah-langkah tersebut. Di Jakarta, seorang desainer grafis bernama Rani awalnya mengandalkan satu platform internasional untuk mendapatkan proyek desain logo. Ketika nilai tukar rupiah melemah, pendapatan bersihnya turun drastis. Rani mulai mencatat semua arus kasnya, mengidentifikasi bahwa sekitar 30% pendapatannya hilang karena biaya konversi. Ia kemudian membuka akun di platform lokal yang membayar dalam rupiah, serta menambahkan layanan desain UI UX yang lebih bernilai tinggi. Dengan menambah sertifikasi UI UX dari lembaga terakreditasi, ia berhasil meningkatkan tarif per jamnya hingga 2 kali lipat. Selama 6 bulan, Rani berhasil mengisi kembali dana daruratnya dan mengurangi ketergantungan pada satu platform. Di Sao Paulo, seorang penulis konten bernama Carlos menghadapi penurunan pendapatan karena reel yang melemah. Ia memutuskan untuk menggunakan layanan fintech yang menawarkan penukaran dolar dengan spread rendah, serta membuka rekening di bank digital yang memungkinkan penarikan dalam reel secara instan. Selain itu, Carlos memperluas portofolionya dengan menulis e-book dan kursus online tentang pemasaran digital, yang memberinya aliran pendapatan pasif. Dalam setahun, ia tidak hanya menstabilkan pendapatan bersihnya, tetapi juga meningkatkan tabungan darurat hingga menutupi 3 bulan biaya hidup. Di Nairobi, seorang pengembang web bernama Amina mengalami penundaan pembayaran karena sistem perbankan yang lambat. Ia beralih ke layanan mobile money yang dapat menerima pembayaran dalam dolar dan secara otomatis mengkonversinya ke shilling dengan biaya rendah. Amina juga bergabung dengan komunitas freelancer lokal yang secara rutin mengadakan sesi berbagi tentang tarif dan kontrak. Melalui jaringan tersebut, ia mendapatkan kontrak jangka panjang dengan sebuah startup fintech yang memberinya pendapatan tetap bulanan. Dengan mengalokasikan sebagian pendapatan tersebut ke dana darurat dan terus mengikuti kursus keamanan siber, Amina berhasil mengurangi risiko penurunan pendapatan mendadak. Risiko umum. Meskipun langkah-langkah di atas terbukti efektif, terdapat risiko yang perlu diwaspadai. Diversifikasi pendapatan dapat menyebabkan kelelahan jika tidak dikelola dengan baik, karena mengerjakan banyak proyek sekaligus meningkatkan beban kerja dan potensi burnout. Penggunaan layanan pembayaran alternatif, meskipun lebih cepat, dapat menimbulkan risiko keamanan data atau penipuan jika tidak memilih penyedia yang terpercaya. Negosiasi tarif yang lebih tinggi memerlukan bukti nilai yang kuat. Tanpa portofolio yang memadai, permintaan tarif premium dapat berbalik menjadi penolakan. Selain itu, investasi dalam peningkatan kompetensi memerlukan waktu dan biaya. Jika tidak dipilih bidang yang tepat, hasilnya dapat tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Terakhir, membangun jaringan membutuhkan konsistensi. Jika hubungan tidak dipelihara, jaringan dapat menjadi tidak produktif. Memahami dan mengantisipasi risiko ini penting agar strategi yang dijalankan tetap berkelanjutan. Cara evaluasi hasil. Untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan, pekerja digital perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi secara berkala. Salah satu cara sederhana adalah memantau rasio pendapatan bersih terhadap biaya hidup setiap bulan. Jika rasio tersebut menunjukkan peningkatan konsisten, maka strategi keuangan sedang berjalan dengan baik. Selanjutnya, ukur tingkat keberhasilan penarikan dana melalui platform alternatif. Waktu penarikan yang lebih singkat dan biaya yang lebih rendah menandakan stabilitas pembayaran yang lebih baik. Evaluasi pula tingkat kepuasan klien melalui feedback atau rating.
Peningkatan rating biasanya berhubungan dengan kemampuan menegosiasikan tarif yang lebih tinggi. Untuk kompetensi, catat jumlah sertifikasi atau kursus yang selesai dan bandingkan dengan perubahan tarif per jam atau per proyek. Terakhir, periksa kesehatan dana darurat. Idealnya dana tersebut dapat menutupi setidaknya 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Jika indikator-indikator ini menunjukkan perbaikan, maka langkah-langkah yang diambil dapat dianggap berhasil. Jika tidak, perlu dilakukan penyesuaian, misalnya mencari platform pembayaran lain atau menambah fokus pada peningkatan skill yang lebih relevan dengan permintaan pasar. Penutup dan CTA krisis ekonomi yang melanda pekerja digital di negara-negara berkembang bukanlah akhir dari cerita. Ia justru menjadi panggilan untuk beradaptasi, memperkuat fondasi keuangan, dan meningkatkan nilai diri di pasar global. Dengan memahami akar penyebab, mengimplementasikan strategi diversifikasi, stabilisasi pembayaran, serta peningkatan kompetensi, setiap freelancer dapat mengubah tantangan menjadi peluang pertumbuhan. Saya mengajak Anda, para pekerja digital, untuk mulai menilai kondisi keuangan Anda hari ini, mencari alternatif pembayaran yang lebih stabil, dan melangkah ke arah peningkatan skill yang relevan. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi, dan strategi apa yang sudah Anda coba? Diskusi kita bersama akan memperkaya komunitas dan membantu lebih banyak orang menemukan jalan keluar dari krisis ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten selanjutnya yang akan membahas cara mengoptimalkan tarif di platform global. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga perjalanan digital Anda semakin kuat dan berkelanjutan. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.